di episode pertama dalam podcast kami. Perkenalkan, nama saya Septian Ardiansyah dan partner saya Azawad Hari sebagai host acara pada hari ini. Podcast kami pada episode hari ini akan membahas topik yang sangat menarik dengan judul Oki Bicara Lingkungan Sains versus Kearifan Lokal. Bersama kami sudah hadir dua narasumber yang akan berbagi dua sudut pandang yang berbeda, yaitu Bapak Firja yang akan memberikan sudut pandangnya sebagai warga lokal dari wilayah Oki, dan Kak Jihan yang akan memberikan sudut pandangnya sebagai ahli lingkungan yang juga sedang mewakili wilayah Oki. Juga kita kedatangan Areta dan Syafa yang siap belajar dan menambah bumbu keseruan. Jadi teman-teman, kita pengen ngobrol santai tapi tetap berbasis data dan pengalaman nyata di lapangan. Jadi teman-teman, bukan cuma dengar teori tapi juga cerita langsung dari yang merasakan. Betul banget. Kita sering dengar soal kebakaran lahan, gambut, kualitas udara, sampai perubahan lingkungan di Oki. Tapi kadang-kadang kita bingung mana yang harus dipercaya, sains modern atau kearifan lokal yang sudah dipakai turun-temurun. Nah, daripada kita nebak-nebak, langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Firja dan Kak Jihan. Terima kasih sudah hadir di podcast kami hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih juga telah mengundang saya. Senang bisa berbagi cerita sebagai warga lokal. Halo semuanya, senang sekali bisa ngobrol santai tapi tetap serius soal lingkungan Oki. Teman-teman, kita bakal bahas lingkungan di Oki dari sudut pandang sains dan kearifan lokal. Sebelum masuk ke debat narasumber, kita harus gambar umum dulu ya. Jadi teman-teman, wilayah Oki punya banyak lahan gambut, tanah yang terbentuk dari sisa tumbuhan selama ribuan tahun, kaya karbon dan berfungsi seperti spons alami yang menyimpan air, menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi habitat berbagai makhluk hidup. Masalah muncul ketika gambut dikeringkan atau rusak karena jadi mudah terbakar dan bisa berdampak pada lingkungan serta kualitas udara. Menariknya, sejak dulu masyarakat juga punya cara menjaga alam. Salah satunya lewat konsep limbah larangan. Kawasan hutan yang dilindungi secara adat tidak boleh ditebang sembarangan dan dijaga agar tetap lestari. Kalau dilihat dari fungsi larangan ini, sejalan dengan sejenis modern menjaga hutan tetap utuh, menjaga gambut tetap lembab, dan melindungi sumber air serta keanekaragaman hayati. Jadi sebenarnya sains dan kearifan lokal punya tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang setelah teman-teman punya gambaran tentang gambut dan limbah larangan, kita ingin dengar langsung dari narasumber. Pak Firja, warga lokal di Oki, menurut Bapak apa itu lahan gambut, Pak? Menurut saya sih lahan gambut adalah lahan yang basah, yang sudah lama, dan juga karena itu harus dijaga karena menyimpan air dan kehidupan. Masyarakat di sini sih mengenalnya sebagai tanah yang tidak boleh dirusak karena mudah terbakar jika kering. Benar sekali Pak, gambut itu sungguh mudah terbakar. Kalau begitu, bagaimana menurut Kak Jihan yang mungkin telah berpengalaman soal gambut ini Kak? Oke, jadi secara ilmiah gambut itu adalah tanah yang terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk di daerah basah secara perlahan sampai ratusan hingga ribuan tahun. Nah, gambut ini memiliki kandungan organik tinggi dan berfungsi sebagai penyimpan karbon serta pengatur air dalam ekosistem. Begitu rupanya. Baiklah, terima kasih atas jawaban atas pertanyaan saya Bapak Firja dan Kak Jihan. Mari kita lanjut. Nah, Anda berdua bilang dan juga tahu betul kalau lahan gambut itu mudah terbakar. Jadi kita balik lagi ke limbah larangan. Menurut kalian berdua, apa itu limbah larangan? Nah, limbah larangan ini adalah kawasan hutan dilindungi dan memiliki fungsi ekologis penting seperti menjaga keanekaragaman hayati, menyerap karbon, serta menjaga kestabilan tanah dan juga air. Limbah larangan adalah hutan lindung yang tidak boleh ditebang atau dirusak. Aturan ini diwariskan dari nenek moyang agar alam tetap seimbang dan kehidupan masyarakat di sini tetap terjaga. Begitu rupanya. Jadi benar ya, kalau limbah larangan itu bukan sekedar aturan saja. Terus apa fungsi ekologi lahan gambut bagi lingkungan di wilayah Oki? Jadi secara ilmiah, gambut itu berfungsi sebagai penyimpan karbon alami yang sangat besar. Gambut mampu menyerap air berjumlah tinggi sehingga mengatur siklus hidrologi dan mengurangi risiko banjir maupun kekeringan. Selain itu, gambut menjadi habitat bagi berbagai organisme yang berperan dalam
Jika hutan dan gambut tetap bersih, lingkungan akan sejuk, air tetap tersedia, dan hewan masih memiliki tempat hidup. Sejak dulu, masyarakat menjaga hutan agar alam tetap seimbang dan tidak mudah rusak. Bapak terus menyebutkan masyarakat sangat menjaga hutan dan sangat patuh terhadap perintah larangan. Bagaimana pengalaman masyarakat dalam menjaga hutan dan lahan gambut, Pak? Kalau dari pengalaman saya tinggal di wilayah Oki, masyarakat dulu sangat dekat dengan alam. Hutan bukan cuma tempat mencari penghasil, tapi juga dianggap bagian dari kehidupan. Ada beberapa area yang disebut rimba larangan. Itu wilayah yang tidak boleh sembarang diganggu. Biasanya orang tua dulu selalu mengingatkan kalau hutan rusak, kehidupan juga ikut rusak. Pak Firja, kalau begitu, setelah mendengar pendapat Bapak yang juga dari pengalaman Bapak, apakah masyarakat dulu sadar menjaga hutan berarti menjaga gambut, Pak? Ya, mungkin karena tidak pakai istilah ilmiah, tapi masyarakat tahu kalau tanah kering mudah rusak. Jadi mereka menjaga kelembapan tanah. Memang menarik sekali ya Pak. Jadi limbah larangan itu bukan cuma aturan, tapi semacam kesepakatan bersama untuk menjaga alam ya. Ya betul. Biasanya ada aturan tidak tertulis. Misalnya tidak boleh menebang pohon besar di area tertentu, tidak boleh membuka lahan dekat sumber air, dan hanya boleh mengambil hasil hutan secukupnya. Itu semua dilakukan supaya lingkungan tetap seimbang. Kalau dikaitkan dengan gambut yang tadi kita jelaskan, apakah masyarakat dulu sadar bahwa menjaga hutan berarti juga menjaga tanah gambut tetap aman, Pak? Sepertinya saya bilang tadi mungkin dulu tidak pakai istilah ilmiah, seperti gambut atau karbon. Tapi masyarakat tahu kalau tanah yang terlalu kering mudah rusak dan bisa menimbulkan masalah. Jadi mereka menjaga kelembapan hutan secara alami. Begitu rupanya. Oh iya Kak Jihan, saya mau bertanya nih, apakah konsep pelarangan sejalan dengan konservasi? Iya sangat sejalan. Konsep zona perlindungan dalam sains sebenarnya sudah ada dalam budaya lokal. Nah, gambut itu kan unik. Dia terbentuk dari sisa tumbukan yang menumpuk selama ribuan tahun. Oleh karena itu, gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar dan mampu menahan air seperti spons raksasa. Kalau hutan gambut basah, dia bisa menjaga suhu lingkungan dan mencegah kebakaran. Berarti kalau gambut rusak, dampaknya tidak hanya lokal ya? Iya betul, dampaknya bisa luas. Selain menurunkan kualitas udara, dia juga bisa mempengaruhi perubahan iklim karena karbon yang tersimpan bisa terlepas ke atmosfer. Kan karbon itu merupakan salah satu gas rumah kaca. Dibandingkan dengan limbah larangan, apakah konsep kearifan lokal itu sejalan dengan prinsip konservasi modern? Sangat sejalan. Dalam konservasi modern, kita sudah mengenal zona perlindungan dan atau kawasan konservasi. Nah, limbah larangan ini sudah menerapkan konsep ini sejak lama, yaitu melindungi area penting agar tetap alami. Menarik sekali. Jadi sebenarnya masyarakat lokal sudah menerapkan ilmu lingkungan versi mereka sejak dulu ya. Ya, banyak aturan ada yang tujuannya menjaga keseimbangan alam. Hanya saja sering waktu ada perubahan gaya hidup dan tekanan ekonomi yang membuat beberapa aturan mulai ditinggalkan. Nah, ini menarik. Kita masuk ke bagian diskusi yang sedikit lebih kritis ya. Menurut Pak Firja, apa tantangan terbesar masyarakat lokal dalam menjaga hutan dan gambut sekarang? Tantangannya itu banyak. Misalnya kebutuhan ekonomi, perubahan cara bertani, dan kurangnya pemahaman generasi muda tentang pentingnya menjaga alam. Kalau dari sisi penelitian Kak Jihan, apa tantangan terbesar yang ditemukan di lapangan? Biasanya perubahan penggunaan lahan dan juga pengeringan gambut. Selain itu, edukasi lingkungan juga masih perlu ditingkatkan agar peneliti dan masyarakat bisa bekerja sama. Kalau boleh jujur nih, kadang orang menganggap sains dan kearifan lokal itu seiring bertentangan. Menurut Kak Jihan, apakah benar begitu? Tidak selalu, justru ketika keduanya digabungkan maka akan menghasilkan hasil lebih efektif karena penelitian itu memberikan data ilmiah dan masyarakat mempunyai pengalaman serta pemahaman langsung mengenai wilayah tersebut.
Pak Firja, menurut Bapak apakah masyarakat terbuka dengan pendekatan ilmiah? Tergantung, karena kalau komunikasinya baik, masyarakat biasanya terbuka. Yang pasti ada saling menghargai antara peneliti dan masyarakat. Sekarang kita masuk ke segmen solusi. Kita coba bahas langkah nyata yang bisa dilakukan bersama. Dari sisi masyarakat lokal dulu. Pak, apa yang bisa dilakukan mulai dari sekarang? Jaga hutan yang tersisa, tidak membuka lahan secara merusak, menghidupkan kembali nilai rimba larangan, dan mengajarkan anak muda untuk mencintai alam. Kalau dari sisi ilmiah, Kak Jihan? Menjaga kelembapan gambut, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, memberikan edukasi berbasis data, dan melibatkan masyarakat dalam setiap program lingkungan. Kalau kita kan punya banyak lahan gambut nih, nah gambut itu seperti spons raksasa menyimpan air dan juga karbon. Kalau rusak atau kering, dampaknya bisa besar, mulai dari kebakaran sampai pelepasan karbon yang dapat mempercepat pemanasan global. Berarti gambut itu bukan cuma tanah biasa ya? Betul, gambut punya fungsi penting sebagai penyerap air, penyimpan karbon, dan juga habitat bagi banyak makhluk hidup. Nah, Pak Firja, dari sisi masyarakat lokal, apakah ada cara tradisional atau kearifan lokal untuk menjaga lahan dan hutan? Ya, misalnya masyarakat dulu punya aturan tidak menebang sembarangan dan menjaga area tertentu supaya tetap alami. Biasanya juga ada tanda-tanda alam yang dipakai untuk menentukan waktu membuka lahan secara alami. Wah, jadi sebenarnya masyarakat lokal juga punya ilmu lingkungan versi mereka ya? Sekarang kita masuk ke bagian seru nih, perbandingan sudut pandang. Kajian, menurut penelitian, apa tantangan terbesar lingkungan di Oki saat ini? Salah satunya perubahan penggunaan lahan dan pengeringan gambut. Kalau gambut kering, maka risiko kebakaran akan meningkat dan kualitas udara bisa turun. Pak Firja, apakah masyarakat merasakan dampak langsung dari perubahan itu? Iya, misalnya kalau ada kabut asap, aktivitas terganggu. Anak-anak sekolah juga kadang susah beraktivitas di luar. Nah, teman-teman, dari obrolan kita bisa lihat bahwa sains dan kearifan lokal sebenarnya bukan saling melawan, tapi saling melengkapi. Setuju. Setelah ini kita bakal masuk ke segmen berikutnya, membahas solusi. Silakan Kak Areta jika ada pertanyaan lain. Iya, saya punya pertanyaan. Kalau dilihat dari sudut pandang sains, seperti apa solusinya? Lalu menurut masyarakat lokal, bagaimana cara mereka menjaga lingkungan? Dan menurut kalian, apakah kedua pendekatan ini bisa digabungkan supaya hasilnya lebih efektif? Kalau dilihat dari sisi sains, solusi menjaga gambut itu fokus pada menjaga fungsi ekologinya. Misalnya dengan menjaga kelembapan tanah gambut supaya tidak mudah terbakar, membuat sekat tanah agar air tidak cepat keluar, serta melakukan rehabilitasi dan reboisasi tanaman asli gambut. Selain itu, saya juga menggunakan data hotspot, kualitas udara, dan pemetaan wilayah rawan kebakaran supaya pencegahan bisa dilakukan secara bertahap dan juga tepat. Kalau dari masyarakat lokal, sebenarnya mereka sudah punya cara sejak lama. Contohnya seperti konsep rimba larangan, yaitu wilayah hutan yang tidak boleh ditebang sembarangan karena dianggap penting untuk keseimbangan alam. Ada juga aturan adat tentang waktu membuka lahan, cara menjaga air, dan kebiasaan memanfaatkan hutan tanpa merusaknya. Intinya, mereka menjaga alam karena sadar kalau alam rusak, kehidupan mereka juga ikut terdampak. Nah, berarti keduanya sangat bisa digabungkan. Sains bisa memberikan data, teknologi, dan penelitian. Sedangkan kearifan lokal memberikan pengalaman nyata dan aturan sosial yang sudah sangat dipercaya masyarakat. Jadi misalnya data ilmiah digunakan untuk menentukan area rawan, lalu masyarakat lokal ikut menjaga wilayah tersebut dengan aturan adat. Benar, kalau digabungkan hasilnya bisa lebih efektif karena bukan cuma berbasis teori, tetapi juga didukung oleh kebiasaan dan kesadaran masyarakat. Jadi, solusi yang dibuat bukan hanya canggih secara teknologi, tapi juga bisa diterima dan dijalankan oleh warga sekitar. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya sains dan kearifan lokal itu bukan dua hal yang bertentangan, tapi justru bisa berjalan bersama untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Kalau generasi muda yang mendengarkan podcast ini ingin ikut berkontribusi, apa yang bisa mereka lakukan? Bisa mereka lakukan belajar hal kecil seperti tidak membuat sampah sembarangan, belajar tentang lingkungan, dan ikut kegiatan pelestarian alam di daerah masing-masing. Dan jangan lupa belajar dari orang tua atau tokoh adat
banyak pengetahuan lokal yang masih relevan sampai sekarang. Wah, obrolan kita hari ini membuka banyak perspektif ya. Kita belajar bahwa menjaga Oki bukan hanya tugas satu pihak, peneliti, masyarakat, dan generasi muda punya peran masing-masing. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan singkat dari narasumber untuk para pendengar. Jaga alam seperti menjaga rumah sendiri, karena kita hidup berdampingan dengan alam. Gunakan ilmu pengetahuan untuk membantu alam, bukan merusaknya. Dan juga jangan lupakan kearifan lokal yang sudah terbukti untuk menjaga lingkungan. Terima kasih banyak Pak Firja dan Kak Jihan atas obrolan yang sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih dengan Areta dan Syafa yang telah hadir untuk menambah bumbu pada podcast pada kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Oki Bicara Lingkungan, Sains versus Kearifan Lokal. Saya Azam. Dan saya Septian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya.